Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Calon sutradara kali ini akan mengulas sebuah film yang berjudul 127 jam ya guys. Film ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh seorang pemuda pelancong yang terjebak sendirian di dinding-dinding tebing tanpa seorang pacar menemani. Pria tersebut tangannya terjepit bongkahan batu besar. Ia pun harus rela berlama-lama di celah tebing yang curam. Nah, gimana nih? Sudah tak sabarkan dengan alur ceritanya? Oke deh, yuk kita langsung ke reviewnya. Check it out. Film diawali oleh seorang pria yang tengah berkemas menyiapkan makanan, minuman, dan peralatan hendak pergi ke satu tempat. Ia bernama Aaron Orlston. Aaron lalu pergi seorang diri dengan mobilnya keluar kota menuju suatu tempat yang bernama Blue John Canyon atau tebing Blue John. Sambil menunggu datangnya esok hari, pemuda ini menghabiskan malamnya di dalam mobilnya. Esok harinya si Aaron mulai mengayuh sepedanya dengan cepat sambil menikmati pemandangan dan segarnya udara pagi. Setelah itu, ia menyandarkan sepedanya dan mulai berkelana menyusuri lembah seorang diri. Lalu Aaron berjumpa dua cewek yang kayaknya tersesat, tidak tahu jalan pulang. Aaron pun menghampiri mereka dan menunjukkan arah pulang melalui peta yang mereka punya. Aaron memang sudah pengalaman di daerah itu guys. Aaron pun mengantarkan mereka keluar dari lembah sekaligus juga mengajak mereka menikmati segarnya air sungai yang berada di bawah lembah. Waduh, ramah banget ya. Tak berselang lama, Pelang, pemuda petualang itu mengantarkan mereka ke arah jalan pulang dan mereka pun berpisah untuk selama-lamanya. Aaron pun melanjutkan pengembarannya menyusuri lembah tersebut. Ia merengsek masuk ke bilah tebing dan tanpa diduga Aaron terpeleset dan batu yang dijadikan pijakan terjatuh dan menimpa tangannya. Dan kisah nyata pun dimulai. Dalam kondisi bingung dan tak percaya dengan musibah yang menimpanya, Aaron pun berusaha mengangkat bongkahan yang mengganjal lengannya itu dengan tangan kirinya. Namun usahanya sia-sia belaka. Aaron berteriak-teriak memanggil kedua cewek yang ditolong tadi, berharap mereka masih belum jauh dan bisa mendengar teriakannya. Lalu Aaron mengeluarkan peralatan yang dibawanya, berharap ada barang-barang yang bisa dijadikan alat guna menyelamatkan dirinya. Kemudian Aaron mengambil sebilah pisau. Pisau itu ia gunakan untuk mengikis batu besar yang menimpa lengannya. Saking paniknya, masa pisau kecil dibuat mengikis batu besar? Kalau mengiris bawang mungkin bisa ya. Hari pun berganti malam dan Aaron malang masih saja setia menanti di celah tebing dalam keadaan tambah lelah. Setelah itu, Aaron malang ini mencoba membuat katrol dengan mengikatkan tali ke sebuah batu dengan tujuan agar batu yang menimpa lengannya bisa diangkat dengan katrol manual buatannya itu. Aaron berencana menarik batu yang menimpa lengannya tersebut esok harinya dan ia pun tertidur pulas karena tak tahan diserang rasa kantuk dan kelelahan. Dari saking berharap selamat dari maut itu, sesekali ia bermimpi tidak masuk akal. Dalam mimpinya ia seakan terbang kayak malaikat dan berhasil membongkar batu besar itu. Si Aaron tidak jadi ngantuk lagi. Kesempatan itu ia jadikan peluang untuk terus mengikis batu besar tersebut dengan pisau kecil yang pantas untuk ngiris bawang. Pagi harinya, Aaron malang mencoba merekam dirinya dan menceritakan keadaannya. Entah iseng-iseng mau dibuat kenangan atau buat cerita ke anak-anaknya kelak. Pada hari kedua itu, Aaron tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menunggu malam tiba dan mempersiapkan tenaga untuk beraksi kembali pada hari berikutnya. Pada hari ketiga, Aaron mencoba mengingatkan kembali tali yang hendak dibuat katrol guna mengangkat batu besar itu. Setelah semua sudah siap, Aaron mencoba mengangkat batu tersebut sekuat-kuatnya, tapi batu itu tak bergeser sedikit pun. Ia pun haus berat dan menghabiskan semua persediaan airnya. Terpaksa si Aaron mengisi botol minumannya dengan air kencing sendiri sebagai persiapan jika suatu saat ia kehausan. Kemudian Aaron memerhatikan lengannya yang kian melemah dan loyo. Ia pun berpikir satu-satunya cara agar selamat dari tebing maut itu adalah mengorbankan tangan kanannya dengan memutongnya. Aaron pun mencoba memotong tangannya dan lagi-lagi menggunakan pisau pengiris bawang dan ternyata pisaunya tumpul. Coba pakai kapak, dijamin sekali tebas hancur tuh tangan.
Dan ternyata pisau pengiris bawang ini adalah made in China, pantesan tidak awet. Si Aaron pun masih sempat-sempatnya ngomel-ngomel membuli produk Cina yang memang tidak berkualitas itu. Ia pun kelelahan dan tertidur. Tak lama kemudian, ia dikejutkan dengan suara guntur yang membahana di langit pertanda hujan. Akhirnya hujan pun turun. Namun naas, hujan tersebut hampir menenggelamkan si Aaron malang itu. Lalu ia menyelam dan mencoba lagi melepaskan lengannya dari tindihan batu besar itu, dan ternyata usahanya berhasil. Ia pun langsung naik ke permukaan. Lalu ia berlari menuju mobilnya dengan terbata-bata. Dan kemudian menuju ke rumah pacarnya. Tujuannya ia meminta maaf kepada pacarnya itu karena telah bertengkar tanpa alasan yang tak jelas, dan si Aaron dicuekin begitu saja. Dan ternyata semua itu hanyalah mimpi belaka. Dari saking berharapnya selamat, sampai mimpinya kemana-mana, padahal jasadnya tidak kemana-mana. Pada hari keempat, ia mulai kehabisan air kencing yang ia minum dan mulai merasakan tidak enak pada tubuhnya, yakni jantungnya. Karena sudah tak tahan, Aaron mencoba memberanikan diri menusuk-nusuk lengannya, lagi-lagi dengan pisau made in China itu. Ia pun menjilat darah yang keluar dari lengannya karena tak tahan lapar, tapi bukan karena berpuasa. Pada hari kelima, lagi-lagi ia kehausan dan meminum air kencing yang warnanya mirip bensin premium itu. Lalu Aaron mengukir nama, tanggal, dan hal-hal lainnya pada tebing karena ia berkeyakinan bahwa disitulah ia akan menemui ajalnya. Di saat ketidakberdayaannya, Aaron merenung dan memikirkan keluarganya yang lama ditinggalkan. Ya, karena ia memang udah lama hidup menyendiri jauh dari sanak famili. Ternyata penyesalan hidup menyendiri itu bisa membuat Aaron bangkit kembali dan berusaha untuk selamat dari maut itu. Ia pun berusaha mematahkan lengannya sendiri dengan cara menggerak-gerakkannya. Perlahan demi perlahan, Aaron pun bisa mematahkan tulang lengannya. Kayak apa sakitnya ya? Langkah berikutnya, Aaron memotong daging lengan yang tak bertulang itu lagi-lagi dengan pisau made in China itu. Tanpa obat bius dan dengan pisau tumpul buatan Cina, ia pun melakukan tindakan beresiko itu. Dan Aaron pun berhasil membabat habis lengan kanannya itu. Agar tidak terjadi pendarahan, Aaron pun langsung membungkus lengan tersebut dengan kain. Sebelum beranjak dari tempat maut itu, Aaron mengabadikan tempat itu dengan handycam yang dibawanya. Selanjutnya, Aaron mencoba keluar dari tebing tersebut menggunakan tali yang ditarik oleh satu tangan dalam keadaan sangat letih dan tak berdaya. Setelah berhasil, Aaron langsung menyeruduk air yang ada di telaga kecil, tak peduli air itu kotor sekalipun. Ya, mau minum air mineral masih jauh dari Indomaret. Lalu Aaron bergegas pergi sampai akhirnya ia berjumpa dengan keluarga yang tengah jalan-jalan di lembah itu. Ia pun berteriak meminta pertolongan pada mereka. Mereka lalu menghampiri si Aaron dan memberinya air serta mengantarkannya keluar dari lembah. Dengan sigap, anak dan ibu dari keluarga itu berlari guna mencari bantuan. Kemudian datang beberapa orang mendekati pria mujur ini dan memberikannya minum. Ia pun lahap kayak unta padang pasir yang sebulan tidak minum air. Tak berserang lama, datang tim penyelamat dengan menggunakan helikopter. Aaron pun digiring ke heli tersebut. Beberapa tahun kemudian, Aaron hidup damai dengan istri, anak, dan keluarganya yang lama ia tinggalkan, hingga pada akhirnya ia mempunyai anak baru lagi. Nah, itulah kisah nyata tentang seorang apatis yang terhimpit batu besar sendirian di tebing yang curam. Cukup seru kan? Jangan lewatkan ulasan film dari calon sutradara berikutnya ya guys. So, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Wassalam.